Halo teman-teman semuanya. Sorry belakangan ini gue jarang upload video, ya karena kan ya gue sedang kuliah praktek di Bandung. Nah untuk itu ada beberapa ilmu nih yang gue dapetin ketika gue masa magang atau kuliah praktek, yang mungkin gue bisa share ke teman-teman sekalian. Kira-kira apa? Simak video berikut ini. Oke, sebagaimana kita tahu bahwa sebenarnya sampah saat ini adalah suatu masalah global, di mana mungkin ini menjadi salah satu masalah di berbagai negara ya. Mungkin cara pengolahan aja yang beda, ada yang modern atau yang lebih maju, atau juga yang masih tertinggal dalam pengolahannya. Nah, seringkali masyarakat tuh tentang sampah hanya mengenal sampah plastik saja, sampah plastik, sampah botol, dan lain-lain. Ya, memang benar kalau misalnya sampah plastik itu cukup berbahaya, bisa berdampak banjir, kemudian bisa menyebabkan penyakit-penyakit dan lain-lain. Cuman sampah itu nggak cuma sampah plastik doang, itu ada banyak jenisnya. Nah, salah satunya yang sering tertinggal atau yang sering dihiraukan dengan orang yaitu tentang sampah organik. Oke, sebenarnya pengertian dari sampah organik sendiri itu apa sih? Jadi sampah organik itu adalah sampah yang dapat mudah diurai, ataupun sebenarnya nggak kita olah pun sebenarnya bisa terurai sendiri dengan tanah gitu kan. Contohnya sisa-sisa makanan, kemudian buah-buahan busuk, sayur-sayuran busuk, dan dedaunan dan lain-lain. Nah, seringkali tuh sampah organik itu dihiraukan aja gitu. Contohnya kita ambil dari pasar. Di pasar tuh kan kadang bau-bau, ya bau-bau yang agak gak enak itu kan dihasilkan dari sayur-sayuran yang sudah busuk, atau mungkin ya buah-buahan yang sudah busuk. Itu kan dapat mengganggu lingkungan sekitar. Nah, itu kebanyakan juga gak diolah atau dibiarin gitu aja, ditumpuk jadi satu di tempat sampah. Untuk itu, gue nemuin salah satu cara untuk mengurangi adanya penumpukan sampah organik. Kira-kira apa caranya? Mungkin mangkut ini masih terdengar cukup asing di telinga kita, walaupun sebagian kecil pasti ada yang tahu lah tentang mangkut ini kan, walaupun gak banyak. Oke, jadi bagi yang belum tahu, gue jelasin sedikit. Mangkut itu kayak sejenis larva gitu, jenisnya black soldier fly atau BSF. Nah, bentuknya itu kayak belatung, cuman lebih lambat gitu jalannya. Jadi gue sering nyebutnya kayak belatung malas lah gitu, kayak lebih lambat itu kan gerakannya. Sebenarnya kalau belatung itu kan lebih kayak kejorok gitu ya, jadi kayak makanan yang busuk-busuk dan lain-lain, dan itu kayak batin penyakit gitu. Nah, cuman beda sama maggot ini. Maggot tuh malah sebaliknya, dia malah kaya akan protein, karena dia tuh bisa makan sampah sisa makanan, sampah buah-buahan busuk, terus juga sayur-sayuran busuk, ya jenis sampah-sampah pasar gitu lah ya. Nah, dia tuh makan itu. Pemanfaatan mangkut ini bisa dijadiin pakan ternak, bisa juga dijadiin pakan unggas, ayam, angsa, dan lain-lain. Bisa juga dijadiin makan lele, dan banyak juga yang menjadikan mangkut ini sebagai pupuk organik. Jujur, gue baru kali ini ngelihat secara langsung maggot. Walaupun sebenarnya kalau maggot ini, ya gue udah sering lah ngeliat dari sosial media ataupun dari YouTube dan lain-lain. Gue sering ngeliat via virtual aja, cuman secara langsung tuh belum pernah. Dan kali ini gue berkesempatan untuk ngeliat secara langsung di Bank Sampah Bersinar. Nah, ketika itu gue ya awal-awal cukup geli lah ya, karena bentuknya ya gue jelasin tadi kayak belatung. Nah, lama-lama udah terbiasa juga. Nantinya maggot itu akan berubah menjadi lalat BSF namanya. Jadi siklusnya tuh lumayan cepat, cuma sekitar 14 hari kalau nggak salah. Jadi ya gitu, setiap harinya maggot itu dikasih makan dari cacahan sampah organik. Ya kayak buah, sayur, dan lain-lain tuh kayak dicacah jadi satu, nanti dikasih makan, ditaburin ke mangkuk tersebut.
Dan nantinya maggot-maggot yang sudah berwarna hitam itu akan naik sendiri gitu, atau memisahkan diri sendiri lah ke tempat ya itulah, gue nggak tahu ya sebenarnya kok bisa kayak memindahkan diri sendiri atau ya memisahkan diri sendiri maksudnya ke tempat yang lain tuh gue nggak tahu, tapi memang gitu dia bakal misahin diri sendiri ke tempat yang semuanya serba hitam. Jadi kalau misalnya maggot yang sudah mau menjadi istilahnya kayak kepompong lah ya, sebenarnya bukan itu namanya, mungkin gue juga belum tahu namanya, anggap aja kepompong lah ya, dan dia bakal memisahkan diri sendiri. Nah usia sekitar ya semingguan lebih, nah itu bisa dikatakan fresh maggot yang masih seger. Nah itu yang bisa dijadiin kayak pakan ternak dan pakan lele dan lain-lain. Nah itu yang sering kali dijadiin pakan. Nah kalau misalnya sudah hitam itu, dia tinggal nunggu waktunya aja untuk dipindahkan ke tempat sarang lalat BSF-nya. Dan gue lihat di bank sampah bersinar juga itu udah disediain tempat untuk lalat BSF-nya. Nah jadi kayak kalau udah hitam tuh tinggal pindahin aja ke tempat lalat BSF-nya itu. Nah ada uniknya nih. Jadi selama hidup si lalat ini nih, kalau dia hidup tuh nggak pernah makan sama sekali. Jadi cuma minum doang. Dan juga ada juga nih keren nih. Kalau yang jantan itu bakal mati setelah kawin. Tapi kalau yang betina itu bakal mati setelah bertelur. Memang agak aneh sih ya, cuman memang gitu katanya. Jadi siklus matinya cepet banget kalau lalat. Ya gitu, nanti telurnya pun ya dikembaliin ke tempat pengolahan maggot tadi. Nanti telurnya bakal netes, diwadahin kayak ya semacam baskom gitu lah ya, jadilah maggot. Ya gitu-gitu aja terus siklusnya. Dan yang gue tekanin di sini ini nih apa ya, suatu hal yang menarik banget gitu, karena jarang loh orang kepikiran untuk manfaatin sampah organik kan. Nah gue ngeliat di tempat kuliah praktik gue ini, mereka tuh bisa memanfaatkan itu menjadi suatu hal yang bernilai gitu. Fresh maggotnya pun bisa dijual, dan juga pupuknya pun ya bisa dijual gitu. Kalau latih sih enggak ya. Cuman ini merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi adanya sampah organik. Keren sih. Ya walaupun orang yang mengolah maggot itu masih tergolong sedikit, ya setidaknya sudah ada yang sadar akan pengolahan sampah, terutama sampah organik. Ya gue berharap sih mudah-mudahan masyarakat di Indonesia itu banyak yang sadar akan pentingnya sampah. Karena ya kalau kita bandingin sama negara-negara lain ya jauh lah ya pengolahan sampah kita. Nah gitu sih, ya gue berharap mudah-mudahan banyak nih yang peternak maggot ini di Indonesia, karena perannya cukup penting sih untuk mengurangi adanya sampah organik. Oke, mungkin gitu aja dari gua. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang request video apa nih, tinggal tulis aja kolom komentar atau bisa di DM di gue yang ada di sini. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih udah nonton. Terima kasih selama ini udah ngikutin gua. Kalau misalnya lu suka video gua, bisa klik tombol like dan subscribe channel gua. Dan kalau misalnya ya kurang menarik, ya bisa aja centang ke bawah aja, nggak apa-apa. Oke, sekian dari gua. See you next time. Thank you.